Kanipun Satya Nararya manunggal karti Mahanani urip prasaja sabar narima welas asih nyang sapodo tur tulus nyombat batan asta manunggal kandi santi mamayu ayuning pribadi ayuning budi lan tekad ayuning kebrayan lan ayuning wono. Dua hari setelah perjanjian Giyanti, yaitu pada tanggal 15 Februari 1755, atas permintaan Nicholas Harting, terjadi pertemuan di Jatisari yang letaknya berada di tengah-tengah antara Keraton Surakarta dan Giyanti. Ini adalah peristiwa rekonsiliasi bersejarah pasca perjanjian politik di Giyanti. Dua raja yang berdaulat pertama kali bertemu dalam tempat dan waktu yang sama. Nah, memang pada perjanjian Giyanti, pada waktu itu Pakubono III memang tidak hadir. Sehingga memang antara Sultan Hamengkubuwono I dan Pakubono III itu belum pernah bertemu. Oleh karena itulah maka ini pertemuan yang sangat historis karena dalam sejarah Jawa belum pernah dua raja dari dua kerajaan itu bertemu dalam satu forum. Banyak orang yang mengatakan ini perjanjian, tapi kalau menurut saya adalah kesepakatan karena memang kita tidak menemukan perjanjian itu. Jadi sumber utama yang menginformasikan mengenai pertemuan Jatisari ini adalah Babad Giyanti. Nah, dalam Babad Giyanti pun tidak pernah ditemukan kata perjanjian untuk pertemuan di Jatisari ini. Jadi di pertemuan di Jatisari itu kemudian disepakati bahwa kedua raja ini akan membantu Nicholas Harting untuk memerangi Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, keduanya kemudian sudah dalam keadaan damai dan tidak lagi terjadi peperangan di antara kedua kerajaan itu. Kemudian yang ketiga, untuk menandai ini semua, rekonsiliasi itu, kemudian Sunan Pakubono III itu menghadiahi keris Kiai Kopek. Konon itu adalah keris berasal dari Sunan Kalijogo. Dan sekarang keris itu menjadi salah satu pusaka di Kasultanan Yogyakarta. Lalu kemudian juga terjadi tukar abdi dalem. Nah, kemudian yang keempat, Sultan Hamengkubuwono I, mungkin karena beliau adalah statusnya paman, lebih tua dibandingkan dengan Sunan Pakubono III, keponakannya, maka Sultan Hamengkubuwono I kemudian memilih budaya dan adat Mataram yang akan dikembangkan di Kasultanan Yogyakarta. Nah, kemudian Sunan Pakubono III karena budaya Mataram sudah dipilih oleh Sultan Hamengkubuwono I, Pakubono III kemudian akan mengembangkan kreasi baru tetapi tetap berdasarkan pada budaya Mataram. Pemilihan budaya tadi, baik Sultan Hamengkubuwono I maupun Pakubono III, itu sama-sama baiknya. Itu menurut saya adalah pilihan yang sama-sama baik. Dan terjadinya pembedaan yang kemudian kita kenal sebagai Gagrak Ngayogyakarta dan Gagrak Surakarta itu terjadi seiring dengan perkembangan waktu. Sehingga nanti kemudian secara alamiah itu kemudian terjadi pembedaan yang begitu terlihat
antara budaya dan seni yang berkembang di Yogyakarta dengan budaya dan seni yang berkembang di Surakarta. Ya, termasuk busana, termasuk keris, termasuk wayang, wayang kulit, wayang wong, dan semuanya. Saya kira pelajaran penting yang bisa kita petik dari ajaran HB1 yang menjadi pendiri dari Keraton Ngayogyakarta dan wilayah Yogyakarta ini adalah budaya unggul. Ya. Dan budaya unggul itu menurut saya dicirikan dengan dua hal. Pertama adalah jiwa kesatria, dan yang kedua adalah budaya untuk selalu melakukan inovasi. Tentunya waktu itu HB1 karena di dalam situasi kalau tidak konflik juga dinamika kerajaan waktu itu, semangat Mataram Islam saya kira sama, yaitu satu semangat yang sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Dan itu mengandung beberapa dimensi, satu kesatria yang berani melawan musuh, ya, dalam hal ini termasuk musuh di dalam dirinya sendiri. Tapi yang tidak kalah penting adalah jiwa profesionalisme. Dan itu ditunjukkan Pangeran HB1 sampai bahkan sekarang, jiwa kesatria untuk berani, profesional, menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Itu pertama. Kedua adalah inovasi. Inovasi itu adalah satu semangat untuk melakukan terobosan, semangat untuk menemukan yang baru, tapi juga berdasar pengalaman-pengalaman, ilmu pengetahuan, tradisi-tradisi dari yang ada. Misalnya karena bidang saya perkotaan, ya, arsitektur, maka contoh sederhana dari inovasi adalah betapa Pangeran Mangkubumi juga seorang arsitek dan seorang perencana kota yang berhasil mendesain tata kota Yogyakarta dengan sederet landasan filosofis yang luar biasa, dan akhirnya 2023 kemarin diakui oleh UNESCO sebagai World Heritage Site. Dan kita tahu bahwa penetapan UNESCO itu menunjukkan bahwa kota kita ini, Yogyakarta, yang dirancang awal mula oleh Pangeran Mangkubumi, memenuhi kriteria yang disebut sebagai universal outstanding value, nilai-nilai luar biasa unggul di level dunia. Dan itu contoh bahwa apa yang bisa kita pelajari dari semangat budaya yang diharapkan berkembang oleh HB1 adalah unggul dalam konteks masyarakat dunia yang luar biasa itu. Dan inilah saya kira yang ke depan kita harus yakin bahwa kita punya aspek-aspek keunggulan di dalam menghadapi situasi, nilai-nilai, tekanan-tekanan global yang luar biasa. Salah satu visi dari Sultan Hamengkubuwono pertama atau Pangeran Mangkubumi ini berasal dari pengalaman beliau ketika masih berperang selama 9 tahun itu. Beliau dibantu oleh berbagai macam prajurit dengan latar belakang etnis yang beragam. Dan itu sekarang masih terrekam dalam prajurit-prajurit yang ada di Kesultanan Yogyakarta. Ya, dan ada kampung-kampungnya di sana. Jadi misalnya adalah prajurit Nyutran, itu berasal dari Madura, kemudian Bugisan, itu dari etnis Bugis, dan kemudian Daeng, itu adalah berasal dari Makassar. Sehingga kemudian dari situ Mangkubumi mempunyai visi bahwa masyarakat di Kesultanan Yogyakarta itu adalah masyarakat yang plural, dan masyarakat yang beragam. Nah, itu adalah basisnya, itu adalah dasarnya. Nah, kemudian mulai itu terjadi ketika nanti akhir abad ke-19, ketika orang-orang Eropa mulai masuk, orang-orang Cina mulai masuk, orang-orang Arab mulai masuk di sana, mulai terjadi pluralisme itu. Kemudian nanti mencapai puncaknya adalah ketika pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, di situ Yogyakarta menempatkan dirinya sebagai ibu kota Republik Indonesia. Sehingga semua etnis yang ada di Indonesia itu masuk ke Yogyakarta. Jadi oleh karena itu pada waktu itu penduduk Yogyakarta itu naik tajam.
itu berasal dari pengungsi, berasal dari laskar, berasal dari tentara dan sebagainya. Artinya semua etnis itu masuk di situ. Nah, kemudian nanti didukung lagi ketika Universitas Gadjah Mada didirikan. Nah, di situ semua mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah itu masuk di situ. Sehingga kemudian pada waktu itu Yogyakarta itu disebut sebagai Indonesia Mini. Artinya apa? Artinya bahwa semua etnis yang ada di Indonesia itu ada di Yogyakarta dan semuanya itu hidup berdampingan, hidup rukun dan hidup damai. Nah, saat ini keberagaman dan pluralisme masyarakat Yogyakarta ini harus dirawat dan harus dilestarikan karena memang inilah kekayaan budaya dari Yogyakarta. Kalau ada pihak-pihak yang ingin mengingkari bahwa Yogyakarta itu adalah masyarakatnya yang plural, masyarakatnya yang beragam. Nah, itu yang harus kita ingatkan bahwa Yogyakarta itu dari awal oleh Pangeran Mangkubumi didesain dan diinginkan untuk menjadi sebuah wilayah yang sangat terbuka bagi semuanya dan sangat beragam bagi semua warga untuk hidup di Yogyakarta. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, kebudayaan menjadi salah satu bidang kewenangan dalam urusan keistimewaan yang menjadi penciri atau roh dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan objek kebudayaan yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur melalui Perda Is Nomor 3 Tahun 2017. Di dalamnya ada 7 objek kebudayaan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah 1. Nilai-nilai budaya atau norma-norma di masyarakat. 2. Pengetahuan dan teknologi, baik tentang pertanian, sistem pengairan, senjata, pakaian, kuliner, dan lain sebagainya. 3. Bahasa, baik itu bahasa lisan, tulisan, atau aksara. 4. Adat istiadat yang berkembang di masyarakat Yogyakarta. 5. Tradisi luhur, khususnya tradisi yang berasal dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, seperti tari-tarian, wayang, upacara adat, dan lain sebagainya. 6. Benda, yaitu berupa benda-benda cagar budaya peninggalan leluhur dan benda yang memiliki nilai budaya. 7. Seni, baik seni pertunjukan, seni rupa, sastra maupun seni-seni yang lainnya. Ngarso Dalem Bapak Gubernur selalu menyampaikan bahwa kebudayaan itu adalah sebuah peradaban. Ini adalah sebuah hasil cipta, rasa, dan karsa dari manusia. Artinya semua yang berakar dan menjiwai dalam proses kehidupan masyarakat Yogyakarta itu masuk dalam ranah kebudayaan. Tidak hanya dipandang secara sempit atau yang terkait dengan seni-seni pertunjukan saja, tetapi kemudian kebudayaan itu diartikan yang lebih luas lagi. Kita punya 5 atau panca arah kebijakan urusan kebudayaan yang ada di Yogyakarta yang kemudian kita biayai juga dari dana keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah Yogyakarta. Yang pertama adalah terkait dengan kebijakan di bidang kebudayaan sendiri. Jadi kebudayaan dalam arti sempit tadi, bagaimana kemudian ada seni, ada pertunjukan, ada adat istiadat, ada tradisi, ada bahasa, sastra, dan sebagainya. Itu tentu kita perlu tetap terus kembangkan dan tetap terus kita pertahankan untuk menjaga Yogyakarta menjadi sebuah kota budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita juga perlu mengembangkan sektor pendidikan. Jadi, pendidikan ini juga saya kira penting karena memang
generasi yang akan datang itulah yang akan melakoni gitu ya nanti di masa depan. Tentu mereka juga harus paham betul terkait dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di kita untuk tetap bisa terus mempertahankan tadi nilai-nilai moral, nilai-nilai perilaku yang kemudian ini mencirikan bahwa kita adalah masyarakat Jogja yang ramah dan santun dan saya kira bisa saling menghargai. Kemudian yang kebijakan berikutnya, karena memang Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata dan kebudayaan itu untuk Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari pariwisata ya, sehingga kemudian pengembangan kebudayaan itu juga pasti akan diikuti dengan pengembangan wisata di dalamnya. Yang keempat, kebijakannya adalah terkait dengan pengembangan perekonomian, kesehatan dan ketahanan pangan. Jadi keistimewaan itu salah satu tujuannya dalam Undang-Undang 13 tahun 2012 adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga kemudian pembangunan kebudayaan, pariwisata, ekonomi, dan pembangunan yang lain, infrastruktur, saya kira ini juga dalam rangka kemudian mengembangkan perekonomian. Nah, dari sisi kesehatan tentu kita masih punya budaya-budaya jamu-jamu begitu ya, kesehatan tradisional. Nah, ini juga perlu lestarikan ke depan. Yang terkait dengan ketahanan pangan, kita punya Lumbung Mataraman yang ini juga menjadi contoh, bahkan ini informasinya akan dibawa ke tingkat nasional sebagai salah satu contoh untuk bisa kemudian menjadi pola ketahanan pangan yang ada di daerah, khususnya ada di tingkat kalurahan atau di tingkat desa. Yang terakhir, kita juga menyasar pada kebijakan di sektor pemberdayaan masyarakat. Jadi kita tidak bisa lepas, masyarakat Yogyakarta harus tetap bisa berdaya. Tidak lupa juga tentunya di sektor keterlindungan warga. Jadi ada beberapa yang kemudian kita kembangkan melalui salah satunya dengan jaga warga. Kita melatih dari unsur-unsur tokoh-tokoh masyarakat, kemudian untuk bisa menjaga keamanan ketertiban secara mandiri, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tingkat kelurahan, tidak sampai ke ranah hukum, dan tentunya musyawarah mufakat itu menjadi satu hal yang perlu kita lestarikan. Budaya-budaya yang ada di wilayah Kelurahan Putat dari sejak awal dari nenek moyang kita itu sudah banyak masih menggunakan tradisi budaya zaman dulu, jadi budaya lama, terutama kalau orang punya hajat, warga sekitar bergotong royong membantu yang punya hajat, termasuk gotong royong yang lain, namanya ada membuat jalan, membuka jalan untuk jalan-jalan yang rusak, itu kita tetap masih bergotong royong bersama. Kelurahan Putat sekarang menjadi desa mandiri budaya, terdiri dari beberapa pilar. Nah, di dalam pilar-pilar tersebut ada Desa Prima diantaranya. Desa Prima sekarang sudah berkembang dan kita juga diberi fasilitas pabrik. Bisa mendapatkan income dari hasil usaha Desa Prima itu berupa roti bolu, dan income pendapatannya pernah menyentuh sampai 400 juta per bulan. Kalau pas ada event orang punya hajat pernikahan, tapi kalau hari-hari biasa paling 200 sampai 250 juta. Dan di sini ada kuliner Kampung Mas. Nah, ikonnya Kampung Mas di sana ingkung wiwitan. Jadi kalau panen pari itu kita memanen Mbok Sri istilahnya, dari kita membuat syukuran seperti ingkung, dan itu juga sudah dikenal dari luar. Wisata-wisata dari luar juga antusias melihat budaya-budaya yang ada di Kelurahan Putat. Dan sekarang kita tinggal mengembangkan dari beberapa segi tersebut, yaitu diantaranya satu budaya kerajinan topeng. Kerajinan topeng sudah sejak lama ada di Bubung, dan sekarang sudah mulai mengembang kerajinan yang lain, terutama kayak oleh-oleh wisata, juga ada yang keperluan rumah tangga. Dan alhamdulillah di Kelurahan Putat akan merintis lumbung pangan atau lumbung mataraman. Nah, kita sudah memulai
di lahan yang luasnya 2 hektar. Dan alhamdulillah kita sudah merintis untuk ketahanan pangan tersebut. Kedepannya mudah-mudahan insya Allah nanti menjadi lumbung Patraman yang lebih kuat dan bisa menambah perekonomian masyarakat. Di era modern ini, dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, menimbulkan tantangan tersendiri bagi daerah istimewa Yogyakarta. Nilai-nilai budaya Mataram harus terus terjaga, sebagaimana cita-cita yang dulu diperjuangkan Pangeran Mangkubumi untuk terus diwariskan ke generasi yang akan datang. Saya kira PR terbesar kita saat ini adalah bagaimana menginterpretasikan atau reinterpretasikan nilai-nilai luhur unggul yang tadi disampaikan oleh HP1, misalnya tentang kesatria, profesionalisme, dan tentang inovasi kepada anak-anak muda. Ya. Dan bagaimana dua nilai itu menjadi dasar bagi anak muda di Yogyakarta untuk bisa merespon nilai-nilai global yang selama ini ada. Contoh nyata dari yang kami lakukan di Dewan Kebudayaan menyusun salah satunya 2 jenis rekomendasi. Yang pertama adalah rekomendasi pendidikan kebudayaan yang mengusulkan bagaimana tadi nilai-nilai HP1 itu bisa diajarkan di dalam sekolah formal dan non-formal, sehingga nilai-nilai yang diajarkan benar-benar melekat di sanubari dan jiwa anak-anak muda. Rekomendasi kedua adalah mandiri budaya, yaitu bagaimana seluruh komponen masyarakat di desa, di kota, di level kampung, dusun, dan sebagainya, puncak kemandirian budaya. Satu semangat unggul yang tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh global. Menjadi desa mandiri budaya tidak mudah karena banyak hal-hal yang harus kita implementasikan di lapangan, terutama di bidang kebudayaan. Yang paling susah kendalanya yaitu menghadapi tahun-tahun akhir ini karena digitalisasi, terutama untuk generasi penerus anak-anak muda yang sekarang berperang dengan gadget. Kita sulit, kendala-kendala yang kita hadapi yaitu hal tersebut. Kebetulan alhamdulillah di Kelurahan Putat sudah diberikan fasilitas dari Danais berupa gedung balai budaya, sehingga kita mempermudah untuk mengumpulkan para karang taruna remaja untuk berlatih di balai budaya tersebut. Alhamdulillah setelah adanya gedung budaya kita bisa nguri-uri kebudayaan yang ada di wilayah Kelurahan Putat, terutama untuk anak-anak generasi penerus yang sekarang tadi berperang dengan gadget itu karena di Kelurahan Putat ada pendampingan dari Dinas Kebudayaan Provinsi, sehingga kita bisa menyelamatkan budaya-budaya yang ada di Kelurahan Putat. Kelurahan Putat berharap kepada pemerintah provinsi tetap mendukung demi kemajuan Kelurahan Putat agar nanti lebih bisa mesejahterakan masyarakat yang ada di Kelurahan Putat tentunya, dan pada umumnya di masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapannya tentu kita bersama-sama bisa selalu kompak untuk bisa menjaga, melestarikan, memelihara dan mengembangkan seluruh aspek di sektor kebudayaan tadi. Kita juga bisa berbarengan, bergandengan tangan untuk bisa memajukan sektor-sektor yang mendukung kebudayaan, sehingga tujuan dari Undang-Undang Keistimewaan khususnya yang nomor 2 poin B terkait dengan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat bisa kita capai bersama. Kita berharap dengan dana keistimewaan, dengan keistimewaan tentu bisa menjaga nilai-nilai istimewa dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kemudian harapan ke depan masyarakat Yogyakarta menjadi masyarakat yang selalu istimewa, masyarakat yang sejahtera, dan masyarakat yang bisa menjadi contoh tauladan untuk generasi-generasi berikutnya. Harapan kami yang terakhir, dengan dana keistimewaan ini kita bisa membangun dana keistimewaan, bisa megunani, murakabi, dan merantasi
menjawab berbagai tantangan, tentu dengan kerjasama, tentu dengan kolaborasi kita bersama.